Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marcelina dengan NIM B0223011, kelas A angkatan 2023, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Baik, adapun tujuan saya di sini yaitu ingin membahas mengenai bagaimana sih proses terjadinya itu gangguan jiwa. Jadi, ini proses terjadinya gangguan jiwa itu terjadi karena dua faktor, di mana faktor pertama itu karena faktor predisposisi dan yang kedua karena faktor presipitasi. Faktor predisposisi atau faktor kerentanan itu merupakan faktor yang meningkatkan resiko seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Nah, apabila mereka ini dihadapkan dengan stresor atau tekanan hidupnya. Adapun faktor predisposisi ini terdiri atas yang pertama, itu dia faktor biologis. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial dan juga lingkungan. Untuk faktor yang pertama atau faktor biologis itu karena genetik, bawaan dari orang tua. Kemudian ada juga karena ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia yang ada pada otak yang mengatur emosi seseorang, dan juga gangguan pada struktur, fungsi, dan juga otak. Kemudian untuk faktor yang kedua atau faktor psikologis itu dia karena mengalami trauma dan juga pengalaman masa kecil yang buruk. Kemudian karena pola pikir yang maladaptif, dan adapun harga diri rendah dan ketidakseimbangan seseorang untuk mengelola stresnya. Kemudian untuk faktor yang ketiga atau faktor sosial dan lingkungan itu adanya isolasi sosial dan kurangnya dukungan sosial dari sekitar, sehingga ini menyebabkan resiko depresi itu hingga 2 kali lipat, dan adanya tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, serta budaya dan stigma masyarakat sekitar terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Adapun proses terjadinya gangguan jiwa yang lain itu karena faktor presipitasi atau faktor pemicu, yang mana itu dia menyebabkan munculnya atau kambuhnya gangguan jiwa pada seseorang yang sudah memiliki kerentanan, sehingga ini akan membebani dia baik secara biologisnya, psikologis, dan juga sosialnya. Adapun faktor ini terdiri atas 3 stresor. Adapun stresor yang pertama yaitu stresor biologis. Ini apabila seseorang itu mengalami penyakit kronis dan juga gangguan neurologisnya, kemudian adanya ketidakseimbangan hormon pada tubuhnya, dan juga penyalahgunaan zat dan juga alkohol. Kemudian untuk stresor yang kedua yaitu stresor psikososial, di mana seseorang itu dia mengalami peristiwa yang traumatis dan juga dia kehilangan, serta stres di hubungan interpersonal. Misal dia ada konflik di keluarganya dan juga dia ini mengalami kesepian, serta dia ini ada tekanan dalam pekerjaannya dan juga pendidikannya. Kemudian untuk stresor yang ketiga ada stresor sosial dan juga lingkungan, di mana seseorang ini dia mengalami kemiskinan dan juga ketidakstabilan ekonominya, dan adanya paparan terhadap kekerasan serta kriminalitas, serta juga adanya perubahan lingkungan yang sangat drastis. Itu dia dapat menyebabkan muncul atau kambuh kembali itu gangguan jiwa pada seseorang. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu gangguan jiwa itu adalah kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikologis maupun sosial. Dan untuk faktor predisposisi itu meningkatkan kerentanan seseorang terhadap gangguan jiwa. Sedangkan untuk faktor presipitasi itu dia lebih kepada memicu timbulnya atau kambuhnya gangguan tersebut. Jadi, pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor inilah yang penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan juga penanganan yang efektif pada orang yang mengalami gangguan jiwa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.